Faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faidah. Ya juzu ta'liqut talaqi kal idki bisyuruti. Boleh hukumnya mentaklik tolak. Artinya mentaklik, menggantungkan. Boleh menggantungkan tolak. Hukumnya sama seperti memerdekakan, dengan beberapa persyaratan tentunya. Contohnya begini Bapak Saudara, kalau taklik itu biasanya lafaznya pakai in, jika, seandainya. Nah itu diantaranya begitu. Ini ada seorang suami mau mentolak istrinya, tapi pakai kata-kata taklik boleh. Jika kamu keluar rumah, ya nanti malam saya tolak kamu. Nah itu kalau seandainya ada ya lafaz tersebut pakai taklik. Nah itu jatuhnya kalau udah dilakukan. Kalau nggak dilakukan kagak jatuh. Jika kamu keluar rumah nanti malam saya tolak kamu. Ternyata nih istrinya malam keluar juga dari rumah. Ya, nah ini berarti dengan sebab dia keluar dari rumah maka jatuhlah tolak. Itu begitu. Itu namanya taklik. Ya, jadi pakai taklik itu boleh. Ya juz, boleh. Sama seperti orang memerdekakan budaknya. Jadi kalau seandainya ada seorang punya budak, seandainya kamu ya membantu saya dalam urusan ini, maka saya merdekakan. Ternyata dibantu, merdeka dia. Atau ya kata-kata yang lain, yang jelas itu ada taklik. Nazar bisa juga berarti ya? Kalau nazar ya boleh, tapi nazarnya namanya nazar taklik gitu. Iya, kan nazar itu kan ada pakai taklik, boleh. Seandainya dia lagi sakit, seandainya saya sehat, saya akan ziarah ke makam luar Batang. Itu nazar tuh namanya tuh. Di nazar begitu. Ya ternyata dia sehat. Nah, nanti dia wajib tuh ya, ziarah ke luar Batang. Tapi kalau dia belum sehat belum wajib. Ya, tapi kalau dia sehat wajib. Itu namanya nazar. Nazarnya nazar taklik. Ya, jadi kalau taklik itu digantungkan kepada satu perbuatan yang diucapkannya. Kalau itu belum masuk tuh Bapak Saudara, itu belum ada kewajiban. Kalau tolak belum sah, belum jatuh tolaknya. Ya, begitu. Jadi di sini kata pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya jadi ya juzu boleh menggantungkan tolak, hukumnya sama seperti memerdekakan. Ya, jadi boleh tuh. Ya, nggak apa-apa. Seandainya suaminya mau mengucapkan tolak dengan kata-kata taklik. Tapi nggak boleh dengan kata-kata insya Allah. Saya tolak kamu insya Allah. Nah itu takliknya insya Allah. Itu nggak jadi lago. Ya, tapi kalau dengan taklik yang lain-lain tuh, nah itu boleh seperti itu. Wala yajuzur ruju'u fihi, dan tidak boleh ditarik kembali. Ya, jadi kalimat ya taklik tersebut nggak boleh ditarik kembali. Oleh siapa? Oleh suaminya yang sudah mengucapkan kalimat tersebut. Wa qabla wujudis sifati, dan sebelum adanya sifat tersebut. Wala yaqa'u, dan tidak jadi tolak tersebut qabla wujudis syarti, sebelum adanya syarat. Jadi kalau belum adanya persyaratan yang ditaklikkan, yang digantungkan tadi, ia belum jadi tolaknya. Jika kamu keluar dari rumah nanti malam, saya tolak kamu. Tapi itu istrinya kagak keluar malam, di rumah aja, ya kagak jadi tolaknya. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ini tolak tidak akan jadi, tidak jatuh sebelum adanya syarat yang diucapkan oleh siapa? Suami. Nah itu yang disebut dengan taklik namanya.
walau allaqahu bi fi'lihi syai'an. Kalau seandainya ada seorang suami menggantungkan tolak dengan sesuatu yang dilakukannya, papa alahu, namun ini suami melakukan ya perbuatan yang ditaklikkan tadi, tapi dia melakukannya nasian karena lupa, ditakliki karena itu ternyata udah digantungkan, ditaklikkan, au jahilan, atau mungkin karena dia jahil, dia nggak tahu ya bi annahul mu'allaqu alaih, bahwasanya itu mu'allaq alaih yang digantungkannya. Jadi itu perbuatannya tuh namanya mu'allaq alaih. Itu jika saya nampar kamu sama istrinya begitu, jika saya mukul kamu maka engkau tertolak. Seandainya seorang suami bilang begitu, jika saya mukul kamu, kan berarti itu ada taklik dengan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Namun saat itu dinampar, tapi namparnya ini ya dalam kondisi nasian, dilupa, atau dia jahilan, dia nggak tahu ya bi annahul mu'allaq alaih, bahwasanya itu yang dikategorikan sebagai mu'allaq alaih, yang digantungkan atasnya. Nah itu dalam hukum lam tutallaq, maka perempuan itu belum jatuh tolaknya, karena dia melakukannya karena lupa atau karena jahil. Nah seperti itu. Tapi kalau disengaja ya jelas lah jatuh tolaknya. Atau mungkin dia takliknya begini Bapak Saudara, kalau saya pukul kamu tanpa kesalahan maka tertolak kamu. Suatu saat istrinya itu mencaci maki suaminya, yang gara-gara ya ini istri mencaci maki suaminya, suami marah. Nah akhirnya suami mukulnya itu karena sebab kesalahan daripada istri. Itu pun tidak jatuh tolaknya, karena tadi dibilang jika saya mukul karena kesalahan kamu, nah itu kan kagak batal, ya itu kagak jatuh tolaknya. Dibilang kalau saya mukul tanpa kesalahan kamu maka jatuhlah tolak. Nah sekarang dimukul karena kesalahan istrinya, itu nggak jadi tolaknya. Begitu ya. Ini istilahnya ya menggantungkan, mu'allaq alaih, ya perbuatan itu dinisbahkan kepada suami. Jika saya mukul, kan itu perbuatan tuh mukul, ya dinisbahkannya kepada suami. Jika saya mukul kamu maka tertolaklah kamu. Ternyata benar dipukul tuh istrinya, jatuh tolak nih. Begitu, itu namanya mu'allaq alaih. Ya, itu namanya mu'allaq alaih. Seperti itu Bapak Saudara. Tapi kalau dikerjakannya itu karena lupa atau karena jahil, bahwasanya itu merupakan mu'allaq alaihnya, lam tutallaq, maka istri itu belum jatuh tolaknya. Itu begitu. Walau allaqat talaqa, kalau seandainya seorang suami menggantungkan tolaknya ala darbi zaujatihi, tuh atas pukulan kepada istrinya. Tuh, jadi kalau seandainya ini ada suami ya mengucapkan kata-kata tolak dengan cara taklik. Nah takliknya bagaimana? Ya kalau saya mukul ya kamu, di ngomongnya sama istrinya begitu. Ya tapi bi ghairi zanbin, tanpa ada dosa. Ya tanpa ada kesalahan dari istri, tiba-tiba dimukul aja. Nah dibilang kamu jatuh tolaknya. Tiba-tiba habis ngomong begitu, pasca tamat, nih istri mencaci maki suaminya. Nah gara-gara istri mencaci maki suaminya, suami marah, pada robaha, lalu suami memukulnya kepada istrinya, lam yahnus, maka suami tidak melanggar takliknya. Itu enggak melanggar, sebab mukulnya
alasannya karena dia melakukan kesalahan. Kecuali kalau suami mukul tanpa kesalahan istri, maka itu berarti dia sudah melanggar takliknya, otomatis jatuh tolaknya. In sabata zalika, jika itu memang ya tetap pada yang demikian itu. Wa illa, kalau seandainya tidak, suddiqat, maka dibenarkan itu si istri. Patah lipu, maka istri bersumpah. Nah, kalau istri bersumpah, jadilah tolaknya, jatuhlah tolaknya. Nah, itu istilahnya taklik begitu ya Bapak Saudara. Jadi di dalam tolak sah dengan taklik kalau memang itu udah jatuh perbuatannya. Kalau belum dilakukan, belum, ya jatuh tolaknya. Muhimmatun ay hazihi muhimmatun. Ini satu hal yang penting. Ya juzul istisna'u binahwi illa bisyarti ayyusmi'ah nafsahu. Boleh menggunakan istisna. Jadi tolak itu boleh pakai istisna. Istisna itu artinya kata-kata mengecualikan. Biasanya kita gunakan illa. Ya, jadi illa itu termasuk ya kalimat atau huruf istisna. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu nanti ada bab mustasna wa adawatul istisna'i. Nah, ada namanya adawat atau ada yang bilang huruf-huruf istisna. Nah, di antara huruf istisna itu apa? Illa. Nah, kalau di dalam redaksi tolak itu ada terdapat istisna, itu boleh. Ntar contohnya ada ntar. Nah, ini hukumnya dulu. Boleh tuh ya menggunakan kata-kata istisna. Binahwi illa, contohnya pakai lafaz apa? Illa. Bisyarti ayyusmi anafsahu, namun pakai syarat. Syaratnya ketika tuh suami ya mengucapkan itu minimal dia dengar buat dirinya. Walaupun orang lain kagak dengar, yang penting suami dengar apa yang diucapkannya dengan istisna tadi. Itu namanya isma'un nafsi, minimal dirinya dengar. Sama juga kita baca Fatihah di dalam sholat. Itu kan baca Fatihah di dalam sholat rukun Bapak Saudara. Nah, kalau rukun mesti diucapkan. Diucapkannya itu minimal isma'un nafsi, minimal kita bisa ngucapin, kita dengar. Nggak boleh kita baca dalam hati, baca Fatihah. Ya, misalnya kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada suaranya. Kita pun kagak dengar karena bacanya dalam hati sampai selesai. Kagak sah sholatnya. Ya, jadi syaratnya harus isma'un nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minimal dirinya sendiri dengar. Dia baca tuh dirinya sendiri dengar. Itu namanya isma'un nafsi. Ya, itu mesti harus diucapkan walaupun sholatnya sir. Kan sholat ada dua macam Bapak Saudara. Ada sholat yang sir, ada sholat yang jahar. Kalau sholat sir itu sholat zuhur, sholat asar, itu namanya sholat sir. Bacaan-bacaannya enggak kedengeran, tapi walaupun disebut sir, dia dengar waktu dia baca. Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan termasuk rukun qauli. Nah, itu mesti isma'un nafsi. Jadi kalau kita baca takbiratul ihram dalam hati nggak boleh. Nah, itu nggak boleh, nggak ada suaranya. Ya, minimal dibaca Allahu Akbar. Dia sendiri yang dengar, walaupun samping kanan samping kiri nggak dengar nggak apa-apa, tapi dia sendiri dengar. Itu namanya isma'un nafsi. Rukun qauli semuanya begitu Saudara. Ya, jadi kalau kita di dalam sholat rukun qauli itu minimal kita bisa mengucapkan dan kita dengar. Ada lafaznya, ada suaranya, ada makharijul hurufnya yang harus kita baca dan kita harus dengar. Ada orang ditanya, ente kok baca Fatihah nggak ada suaranya sama sekali, diem aja begitu dalam hati? Ya, saya bacanya dalam hati. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
orang Tuhan dengar kok. Nah, nggak boleh begitu jawabannya. Ya, Allah sih jelas dengar, tapi ini kita ibadah mesti ada persyaratan. Ya, persyaratan dalam ilmu fikih itu rukun qauli mesti harus isma'un nafsi, minimal kita dengar. Nah, seperti itu. Nah, sama nih lafaz tolak boleh dengan istisna, ya kecuali ya itu dengan syarat dirinya dengar. Kenapa? Kan di siril Fatihah. Iya. Tapi dibaca keras berarti Itu siril Fatihah itu maksudnya rahasia. Ya, Fatihah itu rahasianya, hikmahnya banyak. Jadi kita disuruh baca dengan rahasia Fatihah, bukan bisiril Fatihah diam aja. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya, begitu. Misalnya bilang bisiril Fatihah, ya, oh kita baca dengan hikmah, dengan manfaat, dengan rahasia yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah banyak sekali rahasia-rahasianya yang harus diungkap. Nah, itu begitu. Ada orang bilang bisiril Fatihah, bisiri asraril Fatihah. Nah, sebab banyak rahasia-rahasia Fatihah. Nah, seperti itu. Jadi bukan disuruh bacanya sir, bukan. Ya, jadi bukan ya bisiril Fatihah benar dibaca diam aja. Kan tadi suruh sir katanya, bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi kita kembali Bapak Saudara, ya bahwa ya syaratnya satu isma'un nafsi. Yang kedua wa ayyatasila bil adadil malfuz, dan harus bersambung dengan bilangan yang dilafazkan. Ada bilangannya yang dilafazkan. Nah, begitu. Contohnya katolak tuki salasan ilasnataini. Itu begitu. Ini namanya melafazkan tolak dengan menggunakan istisna. Tolak tuki, saya cerai kamu. Seorang suami ngomong kalimat tersebut di depan istrinya. Tolak tuki, saya cerai kamu. Berapa? Disebutin salasan 3. Habis ngomong salasan 3, ilasnata ini kecuali 2. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Saya cerai kamu 3 kecuali 2. Nah, itu jadinya 1. Berarti 3 dikurang 2. Nah, begitu. Nanti jatuhlah tolaknya 1. Ya, jatuh tolaknya 1. 3 nggak jadi tuh, karena ada ilahnya. Tolak tuki salasan ilasnataini, saya tolak kamu sebanyak 3 kali kecuali 2. Nah, itu payaqau tolqatun wahidah, maka jadilah 1 tolak. Tuh, jadi yang jadi itu 1. Tapi kalau nggak ada ilahnya, ya udah jadi 3. Saya cerai kamu 3, jadi langsung tolak 3, tolak bain berarti. Ya, tuh kalau tolak bain bahaya udah. Ya, makanya seorang laki-laki jangan sembarangan mengucapkan kata-kata tolak, apalagi sampai bilang tolak 3. Nah, itu jangan sampai. Ya, bahaya itu Bapak Saudara. Ya, jadi sebab orang laki-laki kita dikasih ya memberikan yaitu tolak kepada istri kita itu sampai 3. 3 itu paling banyak. Tolak 1 masih ada kesempatan, tolak 2 masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kalau udah tolak 3 habis udah. Ya, nanti persyaratannya berat banget. Ya, mesti ada tahlil nanti namanya. Ya, jadi ada muhallil nanti mestinya. Nanti akan kita bicarakan. Ya, jadi kalau udah tolak 3 udah tolak bain. Tapi kalau tolak 1 masih tolak raj'i namanya. Kalau tolak 2 sama tolak raj'i. Nah, kalau udah tolak 3 tolak bain. Makanya ketika seorang suami bilang tolak tuki salasan dipakai ilasnata ini jadi 1. Nah, begitu ya. Jadi dengan disebutkan pakai ilah akhirnya yang jadi itu 1, bukan 3, bukan 2, tetapi jadi 1.
Jadi di sini disebut fayaqa'u talqatun wahidah, maka jadilah satu tolaknya. Au illa wahidatan, atau bilang tolak tuki salasatan illa wahidatan. Nah berarti jadi apa? Patolakotani, maka jadi ya tolkotani, dua tolaknya. Karena 3 disebut kecuali 1. Kalau tadi 3 kecuali 2 jadi 1. Kalau saya tolak kamu 3 kecuali ya berapa? Kecuali 1, berarti jadinya 2. Walau qala, kalau seandainya ada seorang suami berkata, anti tolikun insya Allah, dibilang begitu, anti tolikun insya Allah, bagaimana tuh? Lam tutolak, kagak jadi tolaknya. Tuh, itu namanya takliknya pakai insya Allah. Ya, jadi nggak sah, sama aja dikagak ngucapin tolak. Anti tolikun insya Allah. Nah, engkau tertolak jika Allah berkehendak. Nah itu nggak sah. Ya, nggak sah itu Bapak Saudara. Ya, jadi ketika suami mengucapkan kalimat taklik dengan insya Allah, nah itu lago, sia-sia. Artinya itu redaksi tolak, tidak jadi hukumnya. Ya, jadi istri tetap sah menjadi istrinya, tidak tertolak kalau dengan ucapan anti tolikun insya Allah. Wasuddiqa mudda'i ikrahin ala tolakin au igma'in halatahu au sabqi ya lisanin ila labzit tolaki biyaminihi in kana sama qarinatun. In kana sama qarinatun. Itu qarinatun jadi ya isimnya, sama itu jadi khobar muqaddam. Sama kan zorob, ya zorob apa nih? Zorob ya makan di sana, ya sama hunaka tuh in kana sama ya qarinatun. Sama qarinatun tuh kalau kita suruh i'rab sama jadi khobar muqaddam, qarinatun jadi mubtada muakhir. Ya, nah kemudian kalau masuk kana sama qarinatun. Sama aja hunaka qarinatun. Hunaka jadi khobar muqaddam, qarinatun jadi mubtada muakhir. Masuk kana hunaka qarinatun. Kalau masuk inna sama qarinatan. Ya, jadi artinya wasuddiqa, dan dibenarkan mudda'i ikrahin, orang yang ngaku-ngaku dipaksa. Kata suami, saya tadi mengucapkan itu tuh ya bukan kemauan saya dipaksa. Itu bisa dibenarkan tuh suami. Tapi dengan syarat ada qarinah. Kagak bohong dia. Kalau dibohong yang gak dibenarkan. Tapi kalau memang saya tadi mengucapkan kata-kata tolak bukan atas kemauan saya, itu dipaksa. Ya, nah itu nanti dibenarkan tuh kata-kata suami begitu. Jadi enggak jadi jatuh tolaknya. Nah itu yang dimaksud wasuddiqa mudda'i ikrahin begitu. Dibenarkan tuh pengakuan ya seorang suami bahwa pada saat dia mengucapkan tolak ternyata itu dipaksa, ikrah. Jadi ikrah itu hanya dipaksa. Sebab Bapak Saudara itu kalau segala sesuatu yang dilakukan dengan cara dipaksa itu tidak ada hukumnya. Ya begitu. Kita disuruh minum yang memabokkan dipaksa. Ya. Kalau nggak dipaksa mau dibunuh, sekarang kita minum, itu kagak dosa. Ya, kita lagi puasa, ya dipaksa suruh batalin, ya enggak batal puasanya. Ya itu seperti itu karena dia dipaksa. Nah ikrah namanya. Ya, jadi ikrah itu tidak ya menyebabkan jadi itu hukum. Jadi kalau seandainya ada seorang suami ngaku-ngaku pada saat dia melapazkan tolak kepada istrinya, ternyata itu bukan ikhtiar dia, bukan pilihan, tetapi itu karena dipaksa. Ya itu nanti dia dibenarkan boleh. Au igma'in, atau dalam keadaan posisi lagi ayan, halat tahu kondisinya lagi mengucapkan tolak, dia lagi ayan,
Ya, au sabqi lisanin, atau terlanjur ya lidahnya. Dia sebenarnya nggak ngucapin itu, cuma tiba-tiba tuh lidahnya ke situ ngomongnya. Ya, sama juga badal ghalat. Dibilang ya ra'aitu Zaidan. Dia bukan lihat Zaid, sebenarnya yang dilihat siapa? Ya, himar. Ya, jadi ra'aitu Zaidan al-himaro. Nah, begitu. Itu namanya sabqul lisan. Ya, jadi saya lihat Zaid, padahal bukan Zaid yang dimaksud di himar. Nah, itu namanya badal ghalat, sabqul lisan namanya. Jadi terlancar itu lidah. Ya, jadi kagak niat mau tolak, entah kenapa itu omongannya ke situ. Nah, itu bisa juga. Ya, tapi dengan qarinah tentunya nanti. Ila lafzit tolaki, yaitu kepada lafaz tolak. Nah, itu bagaimana dia dibenarkannya, diakui pengakuannya, biyaminihi. Dia harus disumpah. Panggil tuh suami, bener ente tadi dipaksa ya ngomong seperti itu. Iya. Berani ente sumpah? Berani, wallahi demi Allah, tallahi billahi. Ya, saya tadi mengucapkan tolak itu bukan dari hati saya sendiri, tetapi saya dipaksa sehingga akhirnya saya ucapkan itu. Sebab kalau saya nggak ucapkan nanti saya akan dibunuh. Nah, itu boleh dibenarkan. Ya, kalimat-kalimat pengakuan suami, tetapi dengan syarat biyaminih, dia harus disumpah. Jadi kalau disumpah boleh tuh Bapak Saudara. Ya, jadi orang kalau dari sumpah ada benar itu hukum, benar hukum. Ya, makanya kalau kita tuduh ente mencuri ya, enggak. Nah, terus dia berani sumpah, udah jangan disalahin lagi. Dia udah sumpah, jangan dibilang dia mencuri. Ya, karena dia udah berani sumpah demi Allah, wallahi demi Allah, tallahi billahi, saya tidak mencuri. Udah lepaskan. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti dia mencuri tetapi dia berani bersumpah, itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusannya dengan Allah. Tanggung jawabnya, besarnya nanti kepada Allah. Sebab sumpah palsu termasuk dosa besar. Ya, sumpah palsu itu termasuk dosa besar Bapak Saudara. Ya, kan ada tuh beberapa dosa besar ya yang bisa ya muhlikat. Artinya muhlikat bisa menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Nah, diantaranya sumpah palsu, saksi palsu. Tuh, kita nggak tahu apa-apa disuruh jadi saksi aja karena dibayar. Udah bilang aja iya. Tuh, nanti di akhirat tanggung jawabnya besar. Ya, atau kita sumpah palsu. Ya wallahi, padahal kita melakukannya, tapi kita bilang enggak. Atau kita ya mengambil dan merampas ya suatu barang milik orang, tapi kita bilang enggak, kita berani sumpah. Nah, itu secara zahir di dunia dia dimenangkan, tapi nanti di akhirat tetap ada hukumnya, termasuk dosa besar. Karena itu namanya sumpah palsu, saksi palsu. Nah, itu. Nah, ini kalau suami ya bilang seperti itu, saya dipaksa. Ya, saya enggak mengucapkan itu sebenarnya dalam hati. Nah, itu boleh dibenarkan, tapi biyaminihi, dengan sumpahnya suami. In kana sama korinatun, kalau memang di sana juga terdapat ada korinah, ada tanda-tandanya. Mana contohnya? Kahabsin, dia ditahan. Nah, biasanya orang kalau di dalam penjara ditahan kan banyak secara dipaksa, suruh ngakuin ini, ngakuin itu. Buat berita acara kadang-kadang dipaksa itu Bapak Saudara. Ada yang begitu. Kalau enggak disiksa dia di penjara sana, sehingga buat berita acara ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia, tapi itu keinginan ya orang-orang yang memang pengennya begitu. Nah, itu namanya ada korinanya, lagi dipaksa. Tapi kalau dia enggak ditahan, enggak apa, siapa yang maksa emang? Nah, begitu. Ente dipaksa sama siapa? Enggak jelas, ya enggak diakui. Tapi kalau dia ditahan, mungkin di dalam penjara dia dipaksa untuk menceraikan istrinya, kan bisa aja terjadi. Itu namanya ada korinah. Ya, korinah itu dia sedang ditahan di penjara. Itu habsin namanya.
wa ghairihi dan lain-lainnya habas fi da'wa kauni mukrahan pada pengakuan kondisi itu suami dipaksa. Kalau yang terkait dengan ayan, nah itu mana korinanya? Wa kamarodin, seperti lagi sakit. Ya wa'tiya disor'in, dan biasa dia pingsan. Sorok itu artinya pingsan. Kan kadang-kadang orang kalau ayan begitu, tiba-tiba jatuh pingsan aja. Nanti ya sehat aja lagi. Itu biasa begitu kalau ayan. Ayan datangnya begitu tuh. Ya itu namanya i'tiya disor'in. Biasa tuh dia ya tak sadarkan diri, pingsan. Tidak wa kaunihi mugsyan, di dalam pengakuan dia itu dalam keadaan apa? Ayan. Ya mugsyan alaih. Ya kadang-kadang kalau ayan itu kan jatuh aja terjungkel begitu, tiba-tiba jatuh aja, kelepok begitu aja. Ya entar dia sadar lagi, satu saat begitu lagi. Nah itu namanya kondisinya lagi sakit. Itu ada korinahnya begitu. Ya itu bisa diterima. Wa kaunismiha talian au taliban, dan kondisi nama istrinya itu talik atau talib bidak wa sabkir lisan, di dalam pengakuan ya itu terlanjurnya lidah. Nah mungkin salah ngomong, suami salah ngomong, ya istrinya namanya ya tali, ya dibilang ya talib, atau sebaliknya talib jadi talik. Nah itu terlanjur lidah bicara begitu. Ya kalau di dalam ilmu nahwu namanya badal ghalat. Jadi ngomong yang pertama tapi maksudnya bukan yang pertama, yang kedua. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Nah begitu. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Saya melihat Zaid kuda. Nah begitu maksudnya. Jadi yang dilihat maksudnya kuda, cuma salah ngomong aja. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Nah itu al-farosa namanya badal. Badal apa? Badal ghalat. Nah itu dalam ilmu nahwu ada istilahnya badal ghalat. Sabukul lisan. Karena memang ya terlanjur omongan tuh begitu, tapi salah. Cepat dibenerin. Wa illa kalau seandainya tidak takun hunaka qarinatun, mesti ada di sana qarinah. Fala yusaddaku. Kalau seandainya enggak ada qarinah, maka tidak dibenarkan. Ya illa bibayyinatin, kecuali mesti pakai bayinah. Bayinah itu mesti ada saksi. Ada nggak saksinya? Nah seperti itu. Kalau ada saksi silahkan. Tatimmatun, ini satu penyempurnaan. Man qala li zaujatihi ya kafiratu muridan haqiqatal kufri jaro pihak ma taqarrara riddati. Kalau seandainya bapak saudara ada seorang suami berkata kepada istrinya, hei perempuan yang kafir. Tuh, suami ngomong sama istrinya begitu. Ya kafiratu, hei perempuan yang kafir. Tuh, istrinya dibilang kafir. Ya, dibilang begitu. Terus maksudnya apa? Muridan haqiqatal kufri. Yang dimaksud sama suaminya itu ya benar-benar kufur. Artinya kafir itu ya di luar Islam, keluar dari Islam, itu namanya kafir. Istrinya dibilang kafiroh, hei perempuan yang kufur. Nah itu bagaimana? Jaro biha ma taqarrara riddati, maka berlaku di dalam istrinya itu ya sesuatu yang berlaku di dalam kemurtadan. Ya kalau istri udah dibilang kafir, otomatis sama seperti murtad. Kalau istri murtad berarti tolaknya jatuh. Dia harus pisah. Kita nih Pak punya istri, ya kemudian kita belum pernah duhul kepada istri kita. Kemudian kita bilang ya istri kita ini sekarang masuk agama lain, murtad. Otomatis pisah. Pisah saat itu juga. Tolak. Tapi kalau udah pernah diduhul, ada ya nanti iddahnya. Sampai selesai iddahnya dia belum sadar lagi, belum masuk Islam lagi, ya udah, ya sama seperti tolak, pisah, udah pisah. Tuh begitu. Makanya kalau ada seorang suami bilang kepada istrinya, ya perempuan kafir. Tuh istrinya dibilang perempuan kafir. Yang dimaksud kafir, kafir hakiki. Ya otomatis itu
membuat dirinya pisah. Ya, sebab kita nggak sah kalau nikah sama orang kafir. Ya, nggak boleh. Nah, sekarang kalau istri itu disebut kafir, ya otomatis dia udah pirok, udah harus berpisah. Tuh begitu. Jadi nggak boleh sembarangan, masa istrinya dibilang kafir. Ya, nah ini. Jadi kalau ada kata-kata yang diucapkan oleh suaminya, ya kafirah muridan hakikatal kufri jaro biha mataqarrara fir riddah. Riddah itu artinya kemurtadan. Ya, ini na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang yang murtad artinya orang keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Berat tagliz, sangat berat. Ya, hukum-hukum Islam tetap berlaku pada dirinya, namun kalau dia lakukan tidak sah. Sholat hukumnya wajib bagi orang yang murtad. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang murtad. Tapi kalau dikerjakan kagak sah. Orang lagi murtad sholat sah tidak sholatnya. Tapi dia tetap wajib. Artinya bagaimana? Artinya suatu saat kalau dia sadar kembali, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam lagi, maka selama di murtad sholatnya wajib dikodoin. Tuh begitu maksudnya. Kalau puasa Ramadannya wajib dikodoin. Beda orang kafir. Kalau orang kafir ya masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Udah diampuni dosa-dosanya. Kemarin selama puluhan tahun kagak sholat, sekarang dia masuk Islam, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yughfar lahum ma qad salaf. Sekarang dia bersih seperti bayi yang baru lahir. Mulai dari sekarang sholatnya, dari mulai dia habis baca 2 kalimat syahadat. Yang kemarin-kemarin enggak perlu dikodok. Puasa Ramadan enggak perlu dikodok, karena memang kemarin dia orang kafir, enggak kewajiban. Tuh begitu. Kalau sendiri meninggal dunia, masuk sorga. Tuh masuk sorga Bapak Saudara. Ya, beda dengan orang Islam masuk ke dalam agama lain, tagliz berat. Ya, itu kata Rasulullah, faqad habita amaluh. Amal-amalnya gugur udah semuanya. Ya. Jadi yang udah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun dia melakukan amal-amal kebaikan, tiba-tiba dimurtad, habis amal kebaikannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya dimurtad 1 tahun nih Bapak Saudara, setelah 1 tahun disadar lagi, dimasuk Islam lagi. Nah, itu selama 1 tahun wajib dikodoin sholatnya. 1 hari 5 waktu, 1 tahun tinggal kaliin aja. Ya. 365 hari kali 5 waktu. Ya, itu wajib dikodoin. Ketemu sama Ramadan 1 tahun 1 bulan Ramadan misalnya 30 hari, kodoin tuh puasa Ramadannya selama ya 30 hari kagak puasa. Nah, itu yang dimaksud tagliz begitu. Ya, makanya kalau ada seorang suami memanggil istrinya kafiroh, yang dimaksud kafiroh itu adalah kufur beneran, ya udah pisah otomatis. Berlaku hukum kemurtadan saat itu. Ya, makanya jangan sekali-kali seorang suami yang ngomong sama istrinya begitu, nggak boleh. Ya, kita sama sesama kaum muslimin juga nggak boleh. Kafir. Masya Allah, jangan begitu. Ya, kan kadang-kadang ada begitu. Kafir loh. Ya Allah, orang dikafir-kafirin aja. Nggak boleh sembarangan. Ya. Jadi kita nggak boleh mengucapkan kata-kata kafir atau kafiroh kepada sesama kaum muslimin dan muslimah. Nah, seperti itu. Kemudian berkembang lagi. Ini yang namanya ilmu fikih, kita luas wawasannya. Kalau awisatma atau tujuannya hanya mencaci. Kata-kata kafiroh itu bukan kafir hakiki, cuma syatem, caci makian, penghinaan. Pala tolako, itu nggak jatuh tolak. Ya, apalagi yang dimaksud kupurnya kupur nikmat doang. Yang saya maksud kupur nikmat, habisnya ini istri saya kagak pernah syukur, dikasih segini kagak terima kasih, kasih segitu kurang aja. Ya saya bilang aja ya kafiroh, dibilang begitu. Nah, yang dimaksud ini kafir lawan katanya bukan muslimah tapi kupur nikmat. Kan ada ayatnya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kufur di sini kufur nikmat. Nah, jadi kalau saya maksud itu, yang saya maksud saya ngomong ya kafiroh kepada istri saya, kata suaminya begitu. Ini dia kufur nikmat. Ya, karena dia nggak pernah syukur nikmat. Saya kasih berapa aja kagak pernah bilang alhamdulillah. Yang ada bilangnya kurang mulu. Nah, itu tuh kagak jatuh tolaknya. Cuma itu sebagai caci makian aja. Nah, makanya di sinilah rahasianya seorang perempuan mesti banyak-banyak syukur kepada suami. Itu Nabi udah bilang Bapak Saudara. Ketika Nabi lihat di sorga, ternyata ya yang banyak di dalam sorga itu orang-orang miskin. Ya, jadi dalam sorga ini orang miskin banyak banget katanya yang masuk sorga. Ketika dilihat neraka, ternyata yang paling banyak isi neraka orang perempuan. Tuh, orang perempuan lebih banyak di neraka. Terus ditanya, kenapa tuh penyebabnya? Karena katanya kufur nikmat kepada suaminya. Tuh begitu. Jadi rahasianya begitu. Makanya orang perempuan mesti banyak-banyak syukur nikmat terhadap ya suaminya. Sekarang rajin, sholatnya rajin, puasnya rajin nih istri, tapi kufur nikmat sama suaminya, itu udah calon penghuni neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang kedua nih maksudnya. Jadi kalau seandainya kata suami, kata-kata kafiro itu yang dimaksud adalah pencaci makian karena dia nggak pernah syukur nikmat, disebutlah kafiro pala tolako, maka itu nggak jadi jatuh tolak. Ya, jadi nggak jadi tolaknya nggak jatuh. Karena itu bukan kata-kata ya kafiroh, itu yang dimaksud bukan ya kafir hakiki, tapi hanya syatem, caci makian saja. Wa kadza, begitu juga illam yurid syai'an, apabila dia tidak menginginkan terhadap sesuatu li asli baqail ismati, karena untuk menjaga tetapnya perlindungan, wajaryani zalika syatmi, dan berlakunya daripada caci makian, kathiron yang banyak, muradan yang dimaksud bihi dengan tu suami apa? Kufron nikmati, yang dimaksud kufur nikmat. Jadi kalau yang dimaksud sama suaminya kufur nikmat, ya berarti itu hanya ya sekedar ya caci makian dan kehinaan. Jadi bukan apa? Bukan kafir hakiki. Nah kalau itu yang dimaksud, maka tidak jatuh tolaknya. Cukup saya kira, nanti baru paraun fi hukmil mutalaqah. Ini nanti baru hukum bagaimana kalau istri tolak 3. Nah ini nanti ada hukumnya bagaimana kalau istri ditolak 3. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari